Jenderal Listio Sigit berjanji akan mengawasi proses pelaporan dugaan ijazah palsu Jokowi dengan menggandeng pihak dari luar Polri. Hal ini untuk menjawab keraguan sebagian pihak usai Bareskrim mengumumkan hasil lapor ijazah dan skripsi Jokowi. Kita akan bahas bersama dengan kuasa hukum tim pembela ulama dan aktivis Ahmad Khozinuddin dan Sekjen Pradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo CS Ade Darmawan. Selamat sore Mas Ade, selamat sore Bung Ahmad. Selamat sore, Mbak Nitia, Bung Ahmad. Ya, selamat sore. Tapi saya luruskan ya Mbak, saya atas nama Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis ya. Oke, kita koreksi kalau begitu. Tapi masih bisa jawab dong soal kelegaan dari tanggapannya Kapolri. Ini Kapolri yang janji loh, bukan sembarang orang yang memberikan janji. Kalau Anda merasa bahwa ini cukup, Kapolri mengatakan pihak luar akan mengawasi pelaporan pihak soal dugaan ijazah palsu Jokowi? Yang tentu saja yang pertama kami apresiasi statement dari Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo. Karena sebelumnya memang ini tidak lepas dari permohonan kami ya melalui TPUA. Karena TPUA juga bagian dari klien kami, Pak Rizal Fadila, yang telah mengirimkan surat permohonan gelar perkara khusus ke Karo Wasidik Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 26 Mei 2025 yang lalu. Dan perlu kami konfirmasi kepada pemirsa semuanya bahwa kami sudah mendapatkan jawaban dari Biro Wasidik Mabes Polri 4 lalu yang pada pokoknya di poin 2 Bareskrim dari Biro Wasidiknya itu akan menjanjikan menindaklanjuti permohonan kami untuk dilakukan gelar perkara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kapan tepatnya, Bung Ahmad? Sudah ada tanggal? 4 Juni. Jadi 4 Juni kami menerima surat dari Biro Wasidiknya begitu. Selanjutnya tapi kita perlu juga memperdalam statement dari Kapolri tadi, pengawas yang dimaksud eksternal itu seperti apa. Karena kalau yang didesain sesuai dengan Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan perkara pidana, di sana diatur gelar perkara itu ada yang biasa, ada yang gelar perkara khusus. Nah, dalam gelar perkara khusus itu seluruh pihak yang terkait dengan persoalan ini harus dilibatkan, dan dengan adanya gelar perkara khusus itu menjadikan apa yang sudah diumumkan oleh Bareskrim Mabes Polri itu harus dikoreksi kembali, karena kemarin kan hanya sepihak tanpa melakukan gelar perkara khusus, sehingga apa yang diinginkan publik bahwa proses dan prosedurnya itu bisa kredibel dan akuntabel dengan adanya transparansi dari proses gelar perkara itu belum terpenuhi saat itu. Karena itu kami berharap akan ada gelar perkara khusus yang bisa memperjelas proses prosedur termasuk substansi dari proses penyelidikan. Dan saya tegaskan ya, penyelidikan ini baru di tingkat yang disebut sebelum pro justisia, yakni Dumas. Karena itu kami berharap kasus ini ditingkatkan menjadi LP, sehingga bobot daripada gelar perkara nantinya akan bisa memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Sebab penghentian kasus di penyelidikan itu pertama bukan kewenangan penyelidik, yang kedua itu tidak diatur dalam KUHP, yang ketiga kita masyarakat tidak bisa melakukan kontrol terutama bagi pengadu.